Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. PT Adi Sarana Armada Tbk dengan kode saham ASA melakukan peningkatan modal di PT Adi Sarana Transportasi dengan kode saham ASTA sebesar 28,99 miliar rupiah. ASTA merupakan anak usaha perseroan dengan kepemilikan saham mencapai 99,99%. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, Sekretaris Perusahaan PT Adi Sarana Armada Tbk atau ASA, Jerry Fandi Tunjungan mengatakan, dengan penambahan setoran modal ini, diharapkan ASTA bisa mengoptimalkan kinerja sehingga ke depan dapat memberikan kontribusi positif bagi perseroan. Ini merupakan transaksi afiliasi karena adanya kesamaan anggota manajemen di perseroan dan ASTA. Projo Sunaryanto, Sekar Pancawati yang menjabat sebagai Presiden Direktur PT Adi Sarana Armada Tbk atau ASA juga menjabat sebagai Komisaris Utama ASTA. Kemudian Yani Chandra yang menjabat sebagai Direktur ASA juga sekaligus sebagai Komisaris ASTA. Lalu Chung Suyanto yang menjabat sebagai Direktur ASA juga sebagai Direktur Utama ASTA. Selanjutnya Jerry Fandi Tunjungan sebagai Direktur Perseroan juga sebagai Direktur di ASTA. Selanjutnya, Erida yang menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan juga sebagai anggota Komisaris di ASTA. Manajemen juga menekankan transaksi afiliasi ini tidak memiliki benturan kepentingan sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42 tahun 2020 sehingga tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen dalam rapat umum pemegang saham. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, untuk informasi berikutnya kita akan simak mengenai IHSG yang pada perdagangan kemarin bertahan di level psikologis 7.200 dan ditutup menguat 0,73% dan 4 saham emiten grup usaha Prayogo Pangestu kompak menguat dan menjadi movers bagi IHSG. Indeks harga saham gabungan pada perdagangan kemarin ditutup menguat 0,73% ke level 7.252,96. Dengan demikian IHSG masih bertahan di level psikologis 7.200 sampai dengan perdagangan Kamis pekan ini. Secara sektoral, saham sektor bahan baku menjadi penopang terbesar pergerakan IHSG yang mencapai 2,78%, diikuti oleh sektor barang baku yang naik 1,56%. Pada perdagangan kemarin, saham-saham emiten grup usaha konglomerasi Prayogo Pangestu kembali menjadi movers bagi IHSG, terkecuali saham Petrindo Jaya Kreasi yang masuk dalam papan pemantauan khusus Bursa Efek Indonesia dan melemah 9,86%. Sementara saham Chandra Asri, Barito Renewable Energy, Petrosi, serta Barito Pacific kompak menguat signifikan. Bahkan saham TPIA menguat hingga 24,93% alias menembus batas auto reject atas. Tidak ada sentimen khusus yang mendorong penguatan saham-saham tersebut, namun penguatan yang terjadi lebih merupakan rebound karena investor kembali masuk ke 4 saham grup Prayogo Pangestu setelah beberapa hari sebelumnya melemah usai dilepas oleh investor. Berbagai sumber IDX Channel. Dan kini kita akan simak agenda ekonomi pemirsa dari Jepang. Ada IHK inti nasional dan ini secara year-on-year di bulan Desember. Sementara dari Malaysia ada neraca perdagangan Malaysia di bulan Desember dan dari India ada cadangan devisa India. Dan dari Amerika Serikat ada data soal posisi cadangan di Bank Federal Reserve dan sementara itu dari Eropa ada data soal pidato Gubernur Bank Sentral Eropa Christine Lagarde dan juga dari Jerman ada indeks harga produsen Jerman secara year-on-year di bulan Desember. Dari Inggris ada data soal penjualan retail inti Inggris secara year-on-year di bulan Desember dan agenda emiten diantaranya adalah BESS menggelar RUPS, kemudian Maya menggelar tanggal akhir perdagangan HMETD, PANR tanggal akhir perdagangan HMETD. Dan pembukaan Bursa Asia di pagi hari ini pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi untuk bursa-bursa utama Asia. Pagi hari ini dibuka menguat, Nikkei menguat 1,37% di level 35.953, SCI Singapura dibuka menguat 0,23% di level 3.147, Kospi Korea dibuka menguat 1,03% di level 2.465 dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,75% di level 15.391.
Dan kini kita sudah terhubung melalui video conference ada Pak Steven Gunawan, senior analis dari Henan Putri Sekuritas. Apa kabar Pak Steven? Selamat pagi Mas Vicky. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami bicara mengenai perhelatan politik yang ada di Indonesia, begitu yang akan digelar di bulan Februari, pertengahan Februari, kurang dari sebulan menuju pemilu, tapi kemudian nampaknya asing sudah menunjukkan excitement terhadap beberapa saham-saham, diantaranya adalah saham-saham perbankan, kemudian juga ada Telkom, ada Romapi, United Tractors, itu kemudian tercapture seminggu terakhir begitu ya. Apa kira-kira yang menjadi pertimbangan asing sehingga kemudian memfavoritkan saham-saham ini Pak Steven? Ya, iya benar sekali. Memang sesungguhnya investor asing itu mulai masuk ke Indonesia kan di minggu kedua bulan Desember ya. Waktu itu semenjak Federal Reserve atau The Fed itu menyatakan dovish, jadi dia memberikan guidance untuk pemangkasan suku bunga sebanyak 3 kali sampai 4 kali di tahun depan. Artinya di tahun 2024 ini. Dan sejak itu investor asing masuk, dan memang investor asing masuk banyak di bank-bank besar, di Big Four Bank dan Telkom, Adaro, Mapi. Karena memang investor asing itu bisa masuknya itu hanya di saham-saham yang masuk di keranjang MSCI seperti itu atau LQ45. Sementara saham-saham lainnya belum bisa. Jadi itu memang menjadi animo dari investor asing untuk mengkoleksi saham-saham blue chip Indonesia seperti itu. Oke, artinya tidak ada alasan fundamental spesifik mengenai beberapa saham tadi, hanya kemudian secara sentimen saham-saham tadi dinilai akan mendapatkan berkah begitu ya mendekati tahun politik ataupun pemilu gitu ya Pak Steven? Iya benar sekali. Utamanya saham-saham perbankan ya, karena dia akan diuntungkan dengan dovish-nya The Fed. Nah cuma kita dovish itu kan berupa masih pernyataan ya. Kita nunggu aksi nyatanya yaitu istilahnya pivot. Pivot itu menurunkan suku bunga beneran. Itu kan diekspektasikan mendekati semester kedua. Dan hal ini menjadi katalis positif bagi saham-saham perbankan, utamanya saham-saham perbankan big caps. Makanya investor asing mengkoleksi terlebih dahulu, kemudian juga mengantisipasi dari rencana pembagian dividen karena bulan Maret, April, Mei itu biasanya jadwal rapat umum pemegang saham dari bank-bank besar maupun emiten seperti Astra, UT, United Tractors seperti itu. Baik, secara valuasi apakah saham-saham tadi nampaknya memang masih dikategorikan murah dan secara potensial upside akan ada gap yang cukup banyak begitu? Sehingga akhirnya investor asing banyak masuk di saham-saham tadi. Ya, kalau secara valuasi utamanya di saham-saham perbankan, kemudian United Tractors tadi yang investor asing masuk, juga ada Adaro. Memang kan sebelum pekan kedua Desember harganya relatif sideways ya, sehingga valuasinya memang rendah. Kalau di perbankan tuh di PBV. Nah, jadi memang masih atraktif secara valuasi seperti itu. Oke, baik. Like juga ini mungkin dilihat sebagai sebuah momentum juga untuk bisa masuk ke saham-saham tadi dari investor domestik begitu ya. Bicara mengenai IHSG sendiri kemarin tetap berada di zona positif walaupun kemudian asing mencatatkan net sale sebanyak 229 miliar rupiah. Bagaimana analisa Anda terkait dengan hal ini? Kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini Pak Steven. Dan pemirsa tetap bersama kami, usaha jeda kami akan segera kembali.